Pemirsa, ribuan pengungsi Rohingya asal Myanmar dan Bangladesh yang memasuki Indonesia kini masih terus menantikan kepastian nasib mereka di pengungsian. Pasalnya, tak ada satupun negara yang mau bertanggung jawab menerima mereka. Kepada dunia, para pengungsi ini membuka kisah kelam perjuangan mereka untuk bertahan hidup di kapal laut saat dalam pelarian. Tak jarang untuk mempertahankan logistik, warga yang lemah dan sudah sakit dibunuh dan jasadnya dibuang ke laut. Sekilas ke-47 imigran asal Bangladesh dan Myanmar yang berhasil diselamatkan dan ditampung di salah satu wisma milik pemerintah Aceh Tamiang ini tidak menyeratkan trauma. Setelah sempat terapung-apung berbulan-bulan di laut lepas yang bergerak tak tentu arah, kini mereka bisa sedikit merasakan nikmatnya hidup damai. Namun Amin, salah seorang imigran yang bisa berbahasa Melayu ini, menguak kisah mengerikan semasa pelarian mereka dari Myanmar lewat jalur laut. Merasa tertindas di negeri sendiri, Amin nekat membawa dua adik kandungnya yang masih berusia 4 dan 7 tahun keluar dari Myanmar meninggalkan ayah dan ibu mereka. Tak mudah bertahan hidup di dalam kapal menuju tanah yang dijanjikan bersama 1.200 orang pengungsi lainnya. Di dalam kapal, para imigran saling berkelahi demi bertahan hidup. Yang paling lemah dibunuh dan dibuang ke laut untuk mempertahankan logistik yang terus menipis. Sedikitnya ada 300 orang yang tewas akibat saling berkelahi di atas kapal yang ditumpanginya. Ramai orang mati dalam kapal itu, ya semua yang kena bangla, kena jahat sama orang Myanmar. Dipotong? Dia potong, dia pukul, dia buang laut. Pengungsi tentunya menimbulkan potensi masalah baru bagi negara yang didatangi. Salah satunya adalah ancaman penyakit. Karena itu, seluruh pengungsi ini terus diawasi ketat oleh pemerintah Provinsi Aceh. Dari sisi kesehatan itu yang paling penting mencegah penularan. Baik sesama di sini, atau kan bisa jadi ke petugas kita, itu yang paling penting. Gelombang pengungsi asal Myanmar ke Indonesia seperti ini telah berlangsung bertahun-tahun. Robi Rahman adalah salah satunya yang telah 5 tahun hidup di Medan, Sumatera Utara. Ia kini telah berkeluarga dengan warga setempat dan memiliki 3 orang anak meski masih tinggal di penampungan. Robi berharap PBB dapat membantu para pengungsi Rohingya untuk merajut kehidupan yang lebih baik. Pemerintah Indonesia yang apalah kita tunggu dia tolong dapat yang negara ketiga. Kini pasangan yang sehari-harinya hanya bergantung dari belas kasihan orang ini hanya bisa kebingungan menanti kepastian hukum anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan tanpa surat-surat resmi. Masalah demi masalah datang. Saya cuma berharap imigrasi mau menolong. Saya tak pikir saya sendiri punya badan, saya pikir saya punya anak-anak, macam mana masa depan dia. Tim Liputan, MNC Media, Aceh Tamiang dan Medan, Sumatera Utara.